Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore ataupun malam kepada para pemirsa Ibaska TV dimanapun jenengan berada. Masya Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian parenting yang insya Allah semua pendengar sudah tahu bahwasanya kita sudah dibersamai dengan ustadz yang sering mengisi kajian ini juga, yaitu Ustadz Fauzi Latim. Gimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah, ini baru sampai dari Papua tadi malam. Masya Allah. Naik pesawat tadi Ustadz? Iya, dari Papua di beberapa kegiatan gitu. Bukan harusnya, sempat juga diminta untuk lanjut ke daerah ini Papua, tapi saya bilang tidak bisa karena saya sudah ada janji sama Ibnu Abbas. Masya Nggak bisa Allah, Masya di-reschedule. Allah. Oh, nggak bisa karena Masya ini Allah. sifatnya mandatori. Masya Allah. Oke. Siap. Tapi insya Allah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Karena perjalanan Papua sini panjang sekali Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, insya Allah pada hari ini kita akan sedikit membahas Ustadz, berkaitan dengan apa yang mungkin sedang kita hadapi saat ini gitu. Kalau Iya. semisal beberapa waktu lalu ada podcast yang menarik yang dibuat oleh wapres kita Ustadz. Saya nggak tahu itu. Kurang tahu Ustadz. Jadi beberapa waktu lalu ada wapres kita Pak Gibran itu membuat sebuah podcast dengan Iya. judul yang sangat menarik Ustadz, yaitu berkaitan dengan bonus demografi. Iya. Dan itu mendapat tanggapan yang sangat banyak sekali gitu. Dan ternyata bukan hanya beliau saja yang membuat podcast berkaitan dengan bonus demografi ini, Iya. tapi juga ditanggapi oleh Ferry Irwandi dan juga beberapa podcaster lain yang berkaitan dengan isu demografi ini. Tadi sebelum kami mulai podcast ini, ada sebuah diskusi menarik dan juga pembicaraan menarik. Ternyata Ustadz Fauzil ini pernah menjadi seorang yang menyusun materi berkaitan dengan Indonesia Nah, Mas. itu juga kaitannya dengan diskusi 10 tahun yang lalu bahwa tentang bonus demografi itu. Nggih. Artinya ini bukan isu baru. Nggih. Sebenarnya kita terlambat kalau kita bicarakan hari ini karena mestinya ketika kita hendak mengantisipasi tahun 2050, 2040 berarti kan harus jelas milestone-nya, titik tonggak usia, titik tonggak tahapan-tahapan kan harus jelas gitu ya. Tahun 2045 kalaulah kita menggunakan acuan 2045 karena genap nanti 100 tahun Indonesia Nggih. merdeka itu kan. Tetapi kalau kita berbicara pada skup yang lebih luas itu nanti harus ada tahapan-tahapannya dan sekarang ini mestinya kita sudah melangkah pada tahap kesekian gitu ya. Agar nantinya di usia tersebut yang terjadi bukanlah bonus demografi itu betul-betul menjadi kebaikan dan tidak menjadi bencana. Sebab ketika misalnya pendidikan sekarang ini anak usia SMP belum bisa baca atau anak-anak SLTA dengan alasan merdeka belajar lalu mereka tidak belajar, malas berpikir, tidak produktif dan lain-lain, remajanya penuh krisis, maka yang terjadi adalah 2045 itu kita menuai masalah-masalah yang sangat serius. Nah, jadi ini kita bicarakan sebenarnya di tahun 2015 itu dengan beberapa pihak gitu ya. Dengan beberapa pihak dan kita sempat menyusun naskah-naskahnya gitu. Nah, dan karena itu pula kita harus clear, kita harus memiliki peta yang jelas di dalam menjawab apa? Begini, apa sih yang dirisaukan, apa sih yang diributkan berkenaan dengan remaja? Dari dulu dalam zaman saya kecil sudah sering mendengar orang mengatakan remaja masa krisis. Masa iya sih? Omongan remaja masa krisis itu kan gara-gara Granville Stanley Hall. Dia nulis buku judulnya Adolescent tahun 1904. Adolescent. Muhammadiyah belum berdiri, NU belum berdiri, Persis belum berdiri, Indonesia belum merdeka. Dia tulis buku itu. Lalu buku ini direvisi terbit tahun 1908 dan dalam buku itulah dia mengatakan remaja masa krisis. Unfortunately, cilakanya klaim itu sama sekali tidak didukung oleh riset yang valid. Seluruh riset yang dilakukan baik oleh Granville Stanley Hall sendiri, cuma kan Granville Stanley Hall ini mendiri apa? American Psychological Association. Jadi dia suka-suka dia dong mau bikin publikasi bahwa remaja masa krisis. Nah,
seluruh riset di zaman itu maupun zaman sesudahnya menunjukkan bahwa yang mengalami krisis itu hanya 20% maksimal. Dan pada masanya Hall sendiri, dari 20% itu ternyata seluruhnya rasnya Yahudi, rasnya Hall sendiri. Cuma Oh. kan memang watak Yahudi dari dulu kayak gitu, culas gitu kan. Iya. Nah, yang krisis mereka kemudian mengatakan normalnya begitu. Lalu akhirnya dibikinlah begini caranya menghadapi anak, begini cara menyiapkan anak, sehingga akhirnya negara-negara, wilayah-wilayah, atau sekolah-sekolah, atau orang tua yang mengikuti alurnya Grenfell Stanley Hall, ya anaknya ruwet. Karena itu kita perlu melihat secara lebih utuh. Misalnya kalau kita baca dalam buku, judulnya juga sama, Adolescence, yang ditulis oleh John W. Sandrock. Yang saya baca pertama kali terbit tahun 2001. Kemudian ada beberapa lagi edisi-edisi berikutnya. Dan ini sebenarnya bukan buku pertama. Iya. Yang menunjukkan, memetakan 4 jenis remaja. Jadi secara sederhana begini, menjadi remaja itu tidak otomatis menjadi krisis. Dan bukan masa krisis memang. Pertama, tadi kan yang krisis cuma 20% ya. Iya. Yang lain, ada yang Masya Allah dari awal sampai akhir, sampai nanti dia sudah dewasa penuh, sampai dia menikah, sampai dia dewasa, sampai dia sudah berumah tangga, punya anak, usia 40-50 tahun tidak pernah mengalami krisis. Nah, ini yang disebut sebagai remaja dengan identitas identity foreclosure. Nah, ada mirip dengan identity foreclosure adalah identity foreclosed, yakni identitas itu jelas disebabkan oleh sifatnya indoktriner semata-mata, paksaan, dan anak tidak memahami. Apakah doktrin itu salah? Tidak, tetapi caranya menanamkan itulah yang membedakan apakah anak itu akan memiliki identity foreclosure, dan dengan demikian dia sehat secara mental, motivasinya bersifat intrinsik, motivasi dari dalam, atau dalam bahasa yang lain itu adalah motivasinya sifatnya otonom, bukan karena desakan dari luar. Kemudian yang kedua adalah remaja dengan identitas yang istilahnya adalah identity achievement, identitas teraih. Sempat mengalami krisis sebentar, lalu kemudian segera pulih, tidak mengalami krisis yang berkepanjangan. Kemudian yang ketiga adalah identity moratorium, alias remaja yang mengalami krisis. Bahkan sebelum remaja sudah krisis, dengan demikian krisis itu tidak mesti hubungannya dengan remaja. Kemudian remaja tambah jadi krisisnya, setelah selesai remaja juga masih ada krisis. Nah, sekarang ini kita justru berada pada masa yang sangat rentan. Rentannya apa? Banyak orang yang tampaknya ilmuwan tapi malas baca buku, sehingga misalnya mengatakan quarter life crisis, krisis usia seperempat abad ya, 25 tahunan. Itu bukan istilah akademik awalnya, itu adalah istilah dari sinetron. Nah, tapi kalau kita bahas nanti nggak fokus ke sini ya. Mari kita Nanti fokus. lain waktu kita bisa perbincangkan. Tapi saya sebutkan ini kenapa? Agar kita bisa menghayati, bisa menyadari, oh ternyata banyak betul hal-hal yang kita sangka itu akademik, ternyata itu hanyalah karena viral. Dan itu awalnya dari fiksi. Nah, kemudian yang keempat adalah remaja dengan identitas mengambang, identity diffusion. Dari sini maka pendekatan kepada anak-anak itu masing-masing berbeda. Kalau remaja yang misalnya dari awal sudah memiliki sudah memiliki identitas diri yang sangat kokoh, memiliki komitmen yang kuat, arah yang jelas, maka mereka ini yang diperlukan bukan penyuluhan anti narkoba, penyuluhan anti pergaulan bebas, bukan, tetapi hal-hal yang menguatkan orientasinya, hal-hal yang menguatkan tekadnya, hal-hal yang menunjukkan apa saja dapat merintangi. Berbeda lagi ketika kita memberikan penyuluhan materi-materi untuk anak-anak yang sifatnya mengambang. Nah, tanpa itu akhirnya yang terjadi adalah pukul rata. Pokoknya anak SMP kasih ini, SMA kasih ini, gitu ya. Nah, lalu apa saja hal-hal yang mempengaruhi? Sebelum kita menginjak ke pembahasan tentang 3 isu utama, mari kita ingat dulu, dari tadi kan membahas tentang krisis identitas. Identitas itu apa sih? Karena kita bicara psikologi, saya biasanya berbicara dari segi din ya. Karena kita bicara psikologi, maka kita perlu tengok apa yang dimaksud dengan identitas. Dalam hal ini kita bisa mengacu kepada buku yang ditulis oleh John Head. Jadi John Head ini dari Inggris ya, dia mengatakan bahwa
Yang dimaksud dengan identitas adalah susunan utuh psikis seseorang yang membedakannya dengan dunia di luar dirinya. Jadi walaupun saudara kembar bukan berarti dua-duanya sama. Maka pembentukan identitas adalah proses menentukan. Artinya dia perlu aktif, menentukan. Nah, tadi saya kasih contoh ada identity foreclosure, identitas yang mendahului, dan ada identity foreclosed. Mirip, tetapi yang kedua itu semata-mata didoktrin dan anak tidak memiliki ruang untuk bertanya. Padahal pertanyaan itu hal yang penting. Kalau kita tengok Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apalagi ini ma'hadnya Ibnu Abbas ya, kuncinya untuk bisa betul-betul kokoh itu kan alurnya begini. Kunci kebaikan ada pada tafaqquh fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, yang didoakan khusus oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi faqih adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ternyata didoakan khusus oleh Nabi tidak otomatis ketika menjadi faqih. Ada proses, ada wasilah yang ditempuh oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat bertanya kepadanya, bima adraktal ilma, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin. Lisan yang sa'ul, yang banyak bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaan konstruktif, dan qalban aqul, hati yang berakal. Nah, jadi dalam hal ini maka proses-proses penanaman itu perlu dilakukan dengan menghidupkan bincang-bincang, pertanyaan, ya, hiwar. Bukan cuma kamu harus begini, kamu harus begini. Ada proses. Ketika anak bertanya, itu merupakan kesempatan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa darkul ilmi as-su'al. Dan pendalaman ilmu itu dengan bertanya, dengan mengajukan pertanyaan, dengan mendiskusikan pertanyaan. Nah, kembali lagi. Jadi di sini pembentukan identitas adalah proses menentukan pilihan-pilihan hidup sehingga seseorang dapat menjadi manusia dewasa yang tumbuh optimal. Kesalahan atau kurang atau tidak adanya komitmen, kamu harus begini, tapi dia nggak memiliki komitmen terhadap hal itu. Terhadap pilihan-pilihan hidup yang penting dapat menyebabkan masalah psikologis ketika menjadi dewasa. Nah, dalam hal ini maka kita perlu petakan. Ada berbagai isu, tetapi dari berbagai isu itu mengakar pada akhirnya bermuara pada 3 isu utama. Dan 3 isu utama itu sebagiannya nanti akan saya bahas, dapat teratasi oleh 1 isu utama. Jika sistem keyakinannya mencukupi dan agama Islam ini mencukupi. Apa itu? 3 isu utama itu, yang pertama adalah ideologi dan keyakinan. Tandanya seseorang itu selesai, tandanya seseorang itu betul-betul memiliki penghayatan, memiliki pegangan yang sangat kokoh terhadap keyakinan. Jadi keyakinan ini bukan cuma sekedar keyakinan yang dia ketahui, tapi values to believe and live by. Nilai-nilai yang dia yakini dan dia hidup dengannya. Kita bisa mendapatkan pengajaran banyak hal mengenai nilai-nilai, kita paham, kita bisa menjelaskan pada saat ulangan PMP zaman saya. Tapi apakah tidak diyakini? Belum tentu. Banyak orang menjawab itu hanya karena tahu bahwa jawaban nilai yang benar, tapi bukan itu yang diyakini sebagai kebenaran. Jadi ini haruslah mencukupi, haruslah memenuhi kualifikasi untuk menjadi sesuatu yang betul-betul diyakini dan dia hidup dengannya. Kata kuncinya adalah yakin, values to believe and live by, dan dia hidup dengannya. Tandanya anak itu atau orang dewasa bahkan betul-betul memiliki keyakinan yang kokoh, ideologi itu betul-betul menjadi bagian dari keyakinan pokoknya, ialah apabila dia memiliki idealisme. Idealisme itu apa? Gambaran ideal tentang an ideal standard of excellence. Gimana? An ideal standard of excellence. Standar ideal mengenai keunggulan, keutamaan. Disebut orang dermawan itu begini, ini menunjukkan enggak? Nah, itu idealisme. Dan idealisme ini lahir dari keyakinannya terhadap ideologi tadi. Maka perlu ada proses agar anak-anak begitu masuk di awal-awal SMP memang betul-betul menggelegak darahnya, itu menggelegak, memiliki tekad, memiliki cita-cita, terbangun himmah terhadap nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu. Jadi bukan cuma sekedar nilai-nilai yang diinformasikan. Pertanyaannya, apakah yang
dianggap hebat? Apakah yang menjadikan anak-anak itu terobsesi hari ini? Nah, kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan pekerjaan, dengan karir. Sebenarnya istilahnya bukan pekerjaan dan karir ya, job and occupation. Job itu berarti ya, what is your job? As a cleaner. Itu berarti pekerjaan yang jelas. Occupation ya agak-agak bermiripan, tapi apa sih hal-hal yang bisa dilakukan secara produktif dan bisa untuk mencari nafkah gitu ya. Dalam hal ini ada hal yang harus dijawab. Bagaimana anak-anak itu memiliki sikap yang baik, memiliki penilaian yang kokoh, memiliki orientasi yang kuat mengenai pekerjaan, nilai kerja, bukan terhadap harta, apalagi terhadap yang lebih ekses harta saja. Maksudnya gimana? Kalau seseorang itu memiliki penghargaan yang sangat kuat terhadap pekerjaan, maka dia akan bersungguh-sungguh, merasa bangga, merasa bahagia terhadap kerja. Bangga itu bukan bangga dari dirinya sendiri ya. Dia senang dapat mengerjakan sesuatu sendiri, dia senang dapat menghasilkan misalnya rupiah sendiri, bukan dari besar kecilnya. Kalau kita masih susah membayangkan, piala itu sangat berbeda nilainya. Piala yang kita dapatkan juara 2, juara 3, atau bahkan cuma juara harapan 1, 2, 3, dengan kita beli piala yang lebih besar, kita beli. Kita tuliskan di situ, ke tukang pembuat piala. Namanya dan juara berapa. Iya, itu nggak ada nilainya. Tetapi ketika seseorang itu orientasinya rusak, sehingga orientasinya hanya pada cuan, atau pada kesenangannya semata-mata, maka dia akan cenderung tidak menghargai kerja, tidak menghargai jerih payah, tidak menghargai kebaikan orang lain, dan banyak sekali rentetan akibatnya. Nah, ini kita belum bisa membahas detail, tapi bahwa berubahnya orientasi itu menyebabkan anak cenderung tidak respect kepada orang tua, karena yang dia nilai dari orang tua bukanlah ketulusannya, bukanlah kesungguhannya, melainkan cuannya saja. Dari mana? Dari proses anak-anak itu mendapatkan nilai tadi. Nah, kalau ideologi dan keyakinannya itu mencakup, mengcover masalah-masalah berkenaan dengan pekerjaan, maka ini terselesaikan dengan urusan ideologi. Dan dalam agama kita ini ada. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, itu contohnya lagi. Ada dosen tidak terampuni kecuali dengan kerja keras, dan lain-lain. Sangat banyak itu. Sangat banyak, sehingga seharusnya masalah-masalah ini juga sudah selesai sebelum anak menginjak usia remaja, selama hal-hal itu disampaikan bukan cuma sekedar sebagai pengetahuan, melainkan sebagai sikap, sebagai penghayatan, sebagai nilai-nilai yang diyakini. Dan kalau kita tengok, Masya Allah, mau tidak mau kita harus mengingat nasihat dari Nabiullah Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Masya Allah, lagi-lagi kita ketemu lagi dengan Ibnu Abbas. Maka di Ma'had Ibnu Abbas ini harus kuat nilai-nilai itu. Karena nasihat dari Nabi ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nasihat yang mana? Ini hanya, karena fokus saya ke psikologi ya, ini hanya sebagai ilustrasi saja. Di antaranya nasihat kepada Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, ya gulam atau ya gulayim, wahai anak atau wahai anak kecil, ala u'allimuka kalimatin. Maukah kamu aku ajarkan kepada kamu beberapa perkataan. Karena apa itu perkataan yang Allah berikan manfaat dengannya. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, bala, ya. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu amamak. Saya lompat ke bagian agak akhir ya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wa'lam anna nasra ma'as sabri, wa anna al-farja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusran. Nanti dalam riwayat yang lain ada pendahuluan juga ya. Tapi ini saya ngambil yang singkat ini. Ini adalah sikap-sikap dasar yang kalau ini tertanam kuat,
Dan ini betul-betul menjadi pegangan bahwa, kalau mau menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang baik, ya kalau mau dapat faraja ya harus melewati kesulitan. Sehingga dia tidak mudah mengeluh. Hari ini banyak generasi muda, remaja maupun anak-anak menghadapi kesulitan sedikit dia sudah, berkeping-keping ya. Kenapa? Sikap dasarnya tidak dibangun. Kemudian isu kedua berkenaan dengan identitas itu ialah berkenaan dengan pasangan hidup serta hubungan dan cinta, love and relationship. Nah, terus gimana anak-anak ini? Sama, kita siapkan sedari awal. Saya pernah nulis buku yang saya persiapkan tuh anak SD kelas 4, 5, 6, SD maupun SMP kelas 1, 2. Judulnya Menikah Sepenuh Kesiapan ya. Untuk 4, 5, 6 kelas 1 Iya, SMP? ini Oh. PDF ya, nanti, kalau misalnya di sini mau remaking ya, diubah ilustrasinya karena ilustrasinya mungkin kurang cocok untuk di sini ya, karena memang dulu sudah ada perubahan-perubahan ya. Nah, tapi poin pokoknya adalah anak-anak, SD itu, eee, kalau begitu kelas 4, usia 10 tahun kira-kira, mereka mulai diajak untuk, berpikir tentang pernikahan. Pertama dimulai tentang membahas tentang cinta, membedakan antara jatuh cinta dan membangun cinta. Jatuh itu mesti sakit, nggak enak. Jatuh itu nggak terencana. Membangun cinta itu lain lagi. Tapi poin pentingnya ialah membangun orientasi menikah. Kalau orang itu memiliki orientasi menikah yang sangat kuat, dia akan lebih respect, lebih menghargai institusi pernikahan, dia nantinya juga akan lebih respect pada orang tuanya, dan dengan demikian, efek lainnya, kalau semakin kuat orientasinya menikah, maka dia akan cenderung tidak tertarik untuk pacaran, merasa, "Apa sih ini?" Gitu ya. Sehingga fokus kita bukan, "Nak, nggak boleh pacaran, nak, nggak boleh pacaran." Tapi yang dibangun adalah orientasinya. Nah, kenapa, langkah-langkah itu, saya ambil, langkah-langkah itu saya pilih, ini kaitannya karena itu memang isu ini tidak dapat dibahas secara mendetil, bukan bukan apa namanya, semata-mata agar kita memiliki memiliki gambaran bagaimana 3 isu ini sangat menarik kalau kita gali masing-masing satu persatu. Iya. Misalnya masalah-masalah berkenaan dengan ideologi dan keyakinan. Apa saja sih yang dapat kita lakukan ketika anak masuk SLTP? Nah, tapi insya Allah kita masih akan berbincang lagi mengenai remaja ini ya. Mmm, kalau nggak salah di bulan Juni atau Agustus itu ya, saya dapat WA itu di podcast ini juga itu ya. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan. Nah, Siap, siap. saya lebih memilih untuk, kita berbincang mengenai pendekatannya. Ada 4 pendekatan. Tapi sebelum itu saya ingin kasih gambaran, ada yang mengatakan pendekatan 3 yang yakni, proaktif, proaktif, antisipatif, korektif. Saya nggak bahas detail masing-masing. Yang lainnya mengatakan promotif, preventif, dan kuratif. Kuratif ini istilah yang dipengaruhi oleh dunia kedokteran. Dan ada yang mengatakan cuma 2, yakni proaktif dan reaktif. Dan ada pula yang mengatakan 4. Saya lebih condong kepada yang 4 ini agar kita memiliki peta yang lebih detail dan lebih kuat. Iya, Ustaz. Namun Ustaz, berkaitan dengan pendekatan ini Ya, berarti, pendekatan orang tua untuk mendekati remaja gitu, Ustaz? Atau mungkin bisa pendekatan ini secara harusnya yang menggunakan pendekatan ini ya baik orang tuanya maupun sekolahnya. Kan kadang di rumah sudah menggunakan pendekatan proaktif, tapi di sekolah boleh jadi sifatnya reaktif. Oh, berarti ini adalah, pendekatan bagaimana cara menghadapi remaja ya, Ustaz? Yang dilakukan Iya, oleh segala mungkin lingkungan, baik dari orang iya. tua ataupun guru. Idealnya sih seluruh pihak demikian. Oke, idealis. Maka karena itu kita mestinya berpikir ketika kita menyiapkan remaja, kalau sekarang tahun 2025, berarti nanti remaja yang baru kalau mengacu pada definisi dari PBB usia 10 tahun itu sudah mulai masuk usia itu, sehingga nggak disebut sebagai teenager ya. Karena 10 Mmm. 10 10 tahun kan belum teen ya, belum belasan. Nah, atau nanti kalau kita pakai rentang yang lebih panjang lagi berarti, tahun 2037, 2035 adalah remaja awal dari anak-anak yang lahir di tahun ini. Mmm. Maka
remaja-remaja yang akan menjadi remaja awal di tahun 2035 sekarang ini menyiapkannya. Kalau kita itu pengen punya tanaman yang baik, nanam kopi pengen hasilnya optimal, bukan ketika sudah berbuah, "Loh kok banyak werengnya, loh kok banyak," bukan wereng barangkali ya penyakitnya, "kok Jamur buahnya," iya atau iya jamur, busuk. kok nggak optimal, kok buahnya kecil-kecil baru diatasi. Nah ini kan berarti langkah yang sifatnya reaktif. Jadi ada 4 pendekatan itu, pertama adalah reaktif. Reaktif itu, secara sederhana maknanya adalah didefinisikan sebagai upaya menghadapi stres, menghadapi masalah yang sedang berlangsung atau yang telah terjadi. Oh, kok anak-anak kecanduan gadget? Baru mulai berpikir bagaimana mengatasinya. Nah, sehingga akhirnya mengatakan, memang anak-anak itu nggak bisa. Memang dunia sudah zamannya sudah seperti itu. Kenapa? Semata-mata karena nggak melihat kemungkinan lain. Nyatanya anak saya, nyatanya murid saya, nyatanya banyak anak. Bukan cuma anak saya, memang sudah nggak bisa. Ya, itu pendekatan reaktif. Nah, maka akhirnya langkah-langkahnya akhirnya kan cenderung kompensasi. Terus penggantinya apa Ustadz kalau nggak pakai gadget? Loh, memangnya perlu diganti? Mmm, Jadi akhirnya bukan mengatasi masalah atau penerimaan. Eee, ya ya kita nggak bisa memutar zaman kita, Ustaz. Memang zamannya beda. Yang kita salahkan adalah, zamannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya dengan zaman ana ad-dahr. Nah, sehingga semestinya kita nggak boleh menyalahkan zaman. Jadi ketika anak ada masalah, anak macam-macam tuh ya, intinya adalah pendekatan reaktif. Ketika anak dibully, ada bullying baru kita bicarakan bagaimana mengatasi bullying. Bukan bagaimana menciptakan lingkungan yang bukan sekedar tidak ada bullying, melainkan lebih penting daripada itu adalah lingkungan di mana anak bersikap, suportif, empatik dengan temannya, dan lain-lain. Tapi poin pentingnya di sini adalah ketika kita itu mengambil pendekatan yang sifatnya, eee, apa namanya, reaktif. reaktif, maka ya namanya juga masalah sudah terjadi ya, sehingga kan sifatnya mutlak, sudah terjadi. Nyatanya anak saya kemarin begini, nyatanya anak saya Iya. itu. Sehingga seolah-olah fakta itu menjadi, kebenaran, kepastian yang mutlak. Sehingga akhirnya tadi, eee, cara berpikirnya cenderung mencari kompensasi, pengganti. Eee, kemudian penanganannya juga lebih kepada bagaimana, apa namanya, bukan kepada bagaimana anak lebih produktif, tapi bagaimana, mengatasi atau bahkan ketika sudah kurang optimis, itu mengurangi masalah. Mmm, Ustaz, gimana agar anak itu tidak terlalu banyak? Bukan agar anak tidak. Padahal sekedar agar anak itu tidak, eee, misalnya main HP. main HP, tidak itu kan bukan mesti produktif. Ada anak yang nggak main HP, nggak narkoba, nggak ngerokok, nggak belajar juga, ya nggak sholat juga, kan tidak semua Iya, itu ya. tidak semua. Nah, kenapa? Minimalis dia. Kemudian yang kedua cenderung hanya, fokus perhatiannya kepada mengatasi masalah emosi. Gimana Ustaz agar anak saya itu nggak ngamuk-ngamuk ketika nggak dikasih HP. HP. Jadi hanya sekedar, enggak Iya. saja gitu ya. Tapi gimana Ustaz, nggak saya kasih anak saya kemudian nggak mau diajak bicara, ngambek, mengurung diri. Nah ini berarti dengan hubungan sosial. Jadi implikasi pendekatan reaktif itu akhirnya bukan mengatasi masalah sebenarnya. Atau dengan kata lain, paling pol hanya mengatasi masalah. Oh, anaknya, merokok, gimana agar tidak merokok? Nggak merokok, berhenti betul nggak merokok, tapi juga tidak produktif. Nah, ini kan masalah sebenarnya ya. Nah, karena itulah kita perlu berpikir agar pendekatan yang kita lakukan itu bukan pendekatan reaktif. Begitu pula pada saat kita berbicara mengenai anak-anak ini, ya.
Banyak sekali nanti, lingkup-lingkup, cara berpikir reaktif itu. Di saya beberapa kali ketika mendapatkan undangan dari berbagai sekolah, dari judulnya saja sudah menunjukkan ini judul-judul yang Reaktif. reaktif. Berarti pola pikirnya juga cenderung akan Reaktif. reaktif. Oh, Dan ketika diajak bicara memang nyatanya, ya memang saat, teori itu lebih mudah daripada prakteknya. prakteknya. Nah, artinya ini sudah sampai pada taraf di mana yang bersangkutan tidak lagi percaya kepada ilmu, tidak lagi mau memetakan, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan yang sifatnya antisipatif. Nah, istilah aslinya adalah anticipatory ya, tapi saya agar lebih mudah ditangkap itu saya, Antisipatif. menggunakan antisipatif. Saya perlu clear-kan ini agar, orang, tidak bingung loh katanya tadi, anticipatory itu ya. Oh, iya. Ya, nanti tadi sempat saya sampaikan juga ada pendekatan yang mengatakan 3 tadi itu kan, proaktif, antisipatif, korektif ya. Oke. Nah, kita membicarakan yang 4 ini. Nah, pendekatan yang antisipatif itu, kaitannya dengan melihat atau memperhitungkan ancaman yang dekat yang akan terjadi. Nah, dalam pendekatan antisipatif itu, kita menghadapi peristiwa krisis yang akan terjadi dalam waktu dekat. Eee, jadi ada risiko yang menurut perhitungan akan segera terjadi. Saat itulah baru kita menentukan langkah-langkah. Nah, begitu kita mengatakan, gimana menghadapi generasi Z, coba kita bahas ya. Iya. Begitu kita mengatakan gimana kita menghadapi generasi Z, maka artinya saat itu kita minimal berpikir antisipatif atau bahkan lebih parah daripada itu, berpikirnya sudah reaktif. Kenapa? Karena begitu kita menyampaikan hal tersebut, artinya menunjukkan bahwa kita sudah yakin anak-anak itu mutlak sifatnya ditentukan oleh generasi. Nah, akibatnya adalah kita akhirnya eh, tidak berani meletakkan standar-standar yang hendak kita capai, hendak kita tumbuhkan, hendak kita bangun pada diri anak-anak kita. Sebaliknya justru akhirnya mendefinisikan ulang, mestinya remaja itu bagaimana. Ya, kita nggak bisa lagi menuntut anak-anak itu untuk seperti zaman kita nyadet, yang zamannya sekarang sudah digital. Eee, saya tadi teringat beberapa waktu lalu saya sempat menyampaikan perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai belahan dunia ya, tentang Belanda yang sekarang sudah, memberlakukan larangan, eee, smartphone di sekolah Kelas. dari sejak SLTA ke bawah, kemudian yang terbaru New Jersey ya, New Jersey gubernurnya menyerukan, awalnya itu hanya untuk dewan sekolah, yakni guru, pegawai-pegawai, dan seluruh pihak yang terlibat di sekolah kecuali siswa, itu Januari 2025, kemudian berkembang sekarang menjadi seruan larangan penggunaan HP bukan hanya smartphone secara lebih total pada seluruh pihak di sekolah termasuk siswa, dan berbagai hal lagi lainnya. Atau yang lebih dramatis lagi Swedia karena dia pelopor pembelajaran digital gitu ya. Nah, tapi poin pentingnya adalah antisipatif itu masalahnya sudah dekat, kita merasakan oh ya begini ini, baru kemudian membicarakan pengatasinya bagaimana tanpa perlu menguji ini sungguh-sungguh masalah bukan, masalah Mmm. pokoknya ini atau bukan ya. Nah, sehingga akhirnya fokusnya itu kepada anak-anak misalnya bagaimana mengalihkan perhatian. Padahal ketika mengalihkan perhatian begitu libur Kembali lagi. kan bukan membangun cara berpikir ya. Iya. Nah, itu sederhananya begitu. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan yang sifatnya preventif. Preventif itu maknanya ialah kita menyiapkan anak, kita membaca. Nanti kalau anak umur sekian, nanti ketika dia sekarang umur 6 tahun, di usia 10 tahun itu situasinya sudah seperti ini. Sehingga kita perlu menyiapkan anak menghadapi ketika nanti ini anak ini sekarang SD, nanti kalau SMP dia masuk sini nanti akan begini di disiapkan. Nah, makanya sangat terkait dengan
keluasan dan apa namanya, kesempurnaan dalam menyiapkan itu, ya. Nah, jadi tapi ini masih berkenaan dengan meminimalkan keparahan dampak dari yang kemungkinan akan terjadi itu ya. Nah, ini pun saya harus kilas saja ya. Mmm, ini termasuk hal-hal yang juga perlu dimiliki oleh sekolah. Kok perlu dimiliki? Pendekatan ini merupakan penyempurna dari pendekatan yang proaktif. Tepatnya begini, kita perlu pendekatan proaktif, nanti kita akan bahas, tetapi, untuk menjaga langkah-langkah itu juga perlu pemetaan masalah. Bentar, kok agak agak berat mungkin ya. Iya. Contohnya gini, contohnya begini, kita sudah punya peta, nanti anak-anak mau diarahkan kemana ini? Iya. Dari mulai masuk. Nah, agar langkah ini tidak ada hambatan, agar langkah ini nanti bisa berjalan dengan baik, kita tidak bisa menutup mata bahwa di antara anak-anak itu ada yang berpotensi bermasalah. Maka begitu anak itu masuk di kelas 1 SMP misalnya, bahkan sebelum mulai pembelajaran, dari data yang didapatkan selama wawancara dari orang tua, saat itulah sekolah melakukan pemetaan, dengan baik, dengan detail, memilah-milah mana anak-anak yang masuk, anak-anak kategori risiko, student at risk, mana anak-anak yang termasuk, high risk student, berisiko tinggi, mana anak-anak yang kira-kira potensial untuk mendampingi, mana anak-anak yang kita kira-kira potensial bahkan bukan sebagai pendamping saja, dia sebagai penggerak maupun sebagai terapis sebaya. Nah, pemetaan ini, akan sangat bermanfaat sehingga anak-anak itu kalau ada yang misalnya student at risk, resikonya tidak berkembang bahkan terselesaikan, bahkan berubah menjadi baik gitu ya. Nah, kita dengar lagi. Nah, tadi itu adalah pendekatan yang sifatnya preventif. Lalu pendekatan yang keempat adalah pendekatan yang sifatnya proaktif. Proaktif itu, nah tadi sempat saya bincang bahwa bonus demografi itu isu lama itu, isu lama. Nah, pembicaraan itu mestinya berkenaan dengan profil anak yang kita siapkan, profil remaja yang kita siapkan, bahkan profil orang dewasa yang kita harapkan nanti 15, 20, 25 tahun yang akan datang seperti apa. Kemudian kalau begitu yang diperlukan apa saja. Kemudian yang perlu dipersiapkan apa saja. Yang paling pokok apa saja. Di titik itulah kita di titik itulah kita menjadi lebih dapat memahami kenapa isu utama yang kita perlu bahas itu bukan minat dan bakat. Apalagi hanya bakat saja. Karena bakat itu jika berkembang sementara landasan pokoknya tidak terselesaikan, anak punya masalah-masalah emosional, anak punya kerapuhan mental, maka walaupun bakatnya berkembang dengan sangat baik, ini akan segera menuai masalah. Nah, tapi poin pokoknya ialah proaktif itu memang, kita menyiapkan dengan tujuan yang sangat menantang, bagi pengembangan pribadi anak-anak kita. Dalam pendekatan proaktif itu, kita itu memiliki, misi yang kuat. Misi ya, artinya, sesuatu yang sifatnya ideologis. Maka kita dapat memahami kenapa dulu ada orang-orang tua yang mereka nggak kenal visi misi, gitu ya, tetapi mereka itu betul-betul menghayati, menjiwai, apa namanya, Nilai. nilai itu dengan sangat kokoh. Dia betul-betul tergerak untuk mendidik, mengarahkan anaknya sesuai dengan nilai-nilai itu. Di titik itu pula kita menjadi lebih memahami juga kenapa anak-anak yang memiliki yang selesai urusan ideologis dan keyakinan tadi sehingga dia menjadi idealis, masalah kedua dan ketiga juga cenderung akan selesai. Kenapa? Karena semua memiliki landasan daripada ideologi dan keyakinan. Alhamdulillah Islam ini sudah mencakup dua-duanya juga kan? Maksudnya Iya. yang masalah hubungan dengan lawan jenis, termasuk masalah berhubungan dengan nafkah dan pekerjaan dan karir, itu kan semuanya sudah ada. Sehingga inilah yang perlu kita jembatani pada diri anak-anak melalui pendekatan yang sifatnya proaktif gitu.
Menarik Ustaz, terutama berkaitan dengan, pendekatan tadi. Iya, Ada satu mungkin satu hal yang saya pikirkan berkaitan iya, dengan, mendekati ini. Jadi sebenarnya, kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai guru dan sebagai iya, lingkungan terhadap remaja ini, kita harus memahami sebenarnya, bagaimana profil remaja itu terlebih dahulu nggih. iya betul. Jadi, kita kalau misalnya bahasa bisnis kan mengetahui pasar. Jadi kita harus tahu apa sih kelebihan dari pasar tersebut atau mungkin kekurangan dari pasar tersebut dan bagaimana cara kita mengisi ke arah sana. Nah, ada pola itu dan ada pola yang kedua Oh, dalam gimana bahkan tuh? dalam bisnis pun, yakni mendidik pasar, Oh, menciptakan jadi pasar. menciptakan pasar ya? Kalau tadi itu kan tetap dipengaruhi atau tepatnya tetap bentukan kondisi sosial, Nggih. perubahan-perubahan sosial. Nah, pendekatan yang kedua berbeda lagi, yakni ini baik, maka gimana menjualnya? Mmm, Pasar yang kemudian dididik dalam tanda petik. oh, I see I see. Nah, Siap. sehingga orang yang dulunya tidak tertarik ini akhirnya malah justru, bangga. Walaupun istilah mendidik itu nanti perlu kita tinjau ulang ya. Iya. Karena kadang-kadang, untuk ngomporin misalnya, kok bisa-bisanya orang rela, nunggu setahun, 2 tahun, atau bahkan bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan tas Hermes. Nah, kenapa? Itu bukan mengikuti pasar. Mereka yang mengembangkan wacana, mereka yang kemudian menggembar-gemborkan kemana-mana bahwa orang itu belum dianggap sempurna, kesuksesannya belum berhasil, kalau belum bisa punya ini, bahwa kalau mau beli ini, orang tidak bisa beli tas ini kalau belum beli tas ini, sehingga kalau orang punya tas ini berarti sudah punya tas ini. Mmm, Nah, ini bukan mengikuti pasar, ini membentuk. membentuk ya? Nah, pendekatan yang saya katakan proaktif itu adalah pendekatan yang berkaitan dengan bagaimana, membentuk. Nah, sementara tadi yang disebutkan tadi adalah, condong kepada apa yang disebut sebagai pendekatan yang Reaktif, preventif ya. preventif. Nah, tapi dua-duanya, pendekatan preventif dan proaktif itu, eee, ini yang kita kadang-kadang terwujud dalam bentuk perilaku yang bermiripan ya, Iya. bermiripan. Nah, yang membedakan adalah kaitannya dengan perencanaannya, Oh, perencanaan. ya. Nah, karenanya nanti maka dalam pendekatan proaktif itu nanti juga ada urusan-urusan yang tampaknya seperti preventif. Motivasinya juga berbeda antara preventif dengan, Proaktif. proaktif. Nah, kita perlu memahami kedua-duanya karena dengan memahami perbedaan antara keempat pendekatan tadi itu, mmm ini akan sangat membantu kita mengalihkan fokus dari sekedar menanggapi peristiwa negatif, dari problem-problem yang muncul sekarang ini, menuju pengelolaan risiko, menuju kepada tujuan yang lebih luas, menuju kepada proses-proses yang lebih, proaktif tentang bagaimana kita menyiapkan anak-anak. Jadi secara sederhana, pentingnya kita itu, pendekatan proaktif dan terutama bukan reaktif, karena pendekatan reaktif itu membuat kita senantiasa disibukkan oleh berbagai urusan yang bermunculan. Habis isu ini, isu ini, habis isu ini, isu ini, habis isu ini, isu ini. Yang Mmm, kita nggak pernah tahu dari mana asalnya. Terlebih ketika kita malas berpikir, contoh, quarter life crisis, nggak dicari ini asalnya dari mana. Contoh, orang bicara luka pengasuhan, nggak dicari ini istilah ini awalnya dari mana. Ini kan istilah jadul, ya. nggak ngikut saja. Tapi kita mudah ikut-ikutan itu karena pendekatan yang sifatnya reaktif. Pendekatan reaktif membuat kita senantiasa disibukkan oleh berbagai urusan, isu-isu yang bermunculan, tetapi tidak menghasilkan pribadi kokoh yang kaya inisiatif, tidak menghasilkan pribadi yang produktif dan memiliki daya juang. Saya jadi teringat dalam beberapa perjalanan, eee, naik pesawat 8 jam, 10 jam, 5 jam, ada orang-orang yang bingung. Sebagian pesawat sekarang ini menggunakan hiburan itu bukan lagi di kursi depannya, tapi terhubung ke gadgetnya. Gadgetnya. Tinggal, scan saja, Mmm, baterai habis. Tapi kenapa orang kayak gelisah sekali? mmm, Karena dia nggak punya inisiatif. Dia bingung mau ngapain perjalanan. mmm.
Bahkan ada orang berangkat umroh itu loh, nggak punya inisiatif. Sehingga apa yang dilakukan? Berangkat umroh, pulang umroh, main game di pesawat. Masya Allah. Kenapa? Karena dia tuh tidak mampu menikmati keheningan perjalanan gitu ya. Itu tadi masih ada pelariannya. Tetapi kenapa dia cari-cari? Sehingga perjalanan sekian jam tidur enggak untuk menyiapkan tenaga beribadah, kemudian berpikir produktif juga enggak, hanya cari game atau yang lain-lain yang sifatnya membunuh waktu, gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan reaktif itu membuat kita hanya mengikuti kemana angin bertiup, bukan menentukan arah. Karena itu akan mudah goyah. Anak-anak juga mudah goyah. Kenapa? Karena nggak pernah dibangun fondasinya. Yang seharusnya menjadi ideologi dan keyakinan hanya menjadi pengetahuan tentang ideologi dan keyakinan. Seorang muslim itu harus yakin kepada Allah. Ini hanya sebagai pengetahuan, bukan sungguh-sungguh menanamkan keyakinan. Nah, karena itulah akan mudah goyah anak-anak itu. Tidak memiliki pegangan yang kokoh, tidak betul-betul yakin dengan agama ini. Dia lebih mudah terbuka oleh perkataan influencer, seleb, dan lain-lain. Sehingga kalau kita bicara pada skala makro, akibatnya akan mudah menjadi bukti. Meskipun jumlah kita sangat banyak. Nah, secara keseluruhan, ini menjatuhkan kita kepada kondisi mental terjajah. Mental terjajah. Mental penjajahan itu di mana-mana kan awalnya mental dulu. Belanda itu tidak bisa menguasai kita kalau kita itu secara mental masih kokoh. Ketika kita secara mental itu terjajah, saat itulah mulai bisa dijajah secara fisik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sangat menarik, terutama berkaitan dengan 3 isu utama di remaja ini. Karena pada dasarnya masalah utamanya yaitu yang tadi disebutkan oleh Ustadz Fauzil Hadim adalah berkaitan dengan keyakinan. Dan tentunya kita sebagai orang tua, sebagai guru, dan sebagai lingkungan yang berada di sekitar remaja ini perlu menciptakan, kalau yang saya sering dengar kalau di kampus itu istilahnya start with why. Jadi start with why, Simon Sinek. Jadi bagaimana kita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan mulai dengan kenapa untuk membangun idealisme, membangun keyakinan itu bukan hanya sebagai ilmu yang lewat saja, tapi juga ditanamkan dalam hati, ditanamkan dalam pikiran, dan juga dilakukan dalam perbuatan. Begitu ya. Nah, tadi akan lebih baik lagi nanti kalau mau menelusuri tentang pertanyaan itu dari sosok yang Masya Allah terjamin baik. Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, di sana itu memang ada dia dengan dia bilisanin Saul, di lisan Saul, lisan yang bertanya. Dan di situ nanti ada pembahasan-pembahasan tentang pentingnya pertanyaan. Wah, dalam agama ini kita Masya Allah sudah sangat lengkap ya. Iya. Kenapa saya perlu menekankan ini tadi? Poin terakhir tadi sebelum kayaknya waktu sudah mepet ya. Kenapa kita poin kedua tadi bahwa pendekatan reaktif membuat kita hanya mengikuti arah kemana angin bertiup itu, karena dampak lainnya adalah tadi saya sebutkan mengenai mental terjajah. Itu ada ungkapan dari para ulama yang disebut sebagai qabiliyatul istimar. Qabiliyatul istimar itu kalau kita bahasakan dalam bahasa Inggris itu berarti susceptibility to colonization ya. Artinya kerentanan terhadap penjajahan, terhadap kolonisasi. Dan sekarang kita perlu berdebat-debat karena kita ini hari ini banyak sekali yang terlalu mudah takjub kalau ada bahasa Inggrisnya dan lain-lain. Bukan berarti saya anti Inggris, tadi itu bahasa Inggris kan? Iya. Ya, tapi sangat berbeda antara kita tuh menguasai bahasa asing dengan sangat mendalam dengan kita itu berada pada posisi minder terhadap bahasa asing. Bahasa asing. Allah alam. Masya Allah, Ustaz. Ini hari ini sepertinya banyak menampar saya. Wah, nanti gak enak nanti. Bikin chat. Terutama berkaitan dengan isu remaja tadi dan sebagainya. Insya Allah daging sekali pada hari ini, dan pembahasan ini sepertinya tidak cukup dalam satu kali pertemuan, apalagi turunan-turunannya seperti tadi
isu mengenai keyakinan, lalu nilai pekerjaan, lalu hubungan lawan jenis dan sebagainya, lalu bagaimana pendekatan-pendekatannya, insyaallah nanti kalau misalnya mungkin ada kesempatan akan dijabarkan malah Ustaz Insya Allah, lebih dalam. yang ketika saya dihubungi kan, rencananya 3 kali ya, Iya Ustaz, berikutnya bulan apa saya perlu cek lagi. iya Ustaz. Nah, sehingga nanti 3 isu utama itu nanti dijabarkan. Contohnya tadi nanti ketika, di level sekolah, kan ada level keluarga, ada level anak sendiri, ada level sekolah, ada level lingkungan. Di level sekolah ketika anak baru masuk, masuk di kelas 7 ya, Iya. itu di bulan-bulan pertama apa sih yang perlu dilakukan itu, wallahu a'lam bishawab. Nanti secara teknisnya mungkin nanti ini teorinya seperti inilah intinya Ustaz, Iya gitu. iya, artinya saya bicara bukan pada level kebijakan di sekolah ya, Iya. tapi secara umum apa sih yang harus diperhatikan gitu. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang bisa dapat pada pagi hari ini. Mungkin karena waktunya kebetulan sudah habis Ustaz. Masya Jadi Allah ya. untuk sesi kali ini kita cukupkan segini dulu. Nanti kalau semisal ada dari ayah, ibu, umi, abi atau mungkin dari orang tua yang mendengarkan podcast ini ada pertanyaan terutama berkaitan dengan turunan hal ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kalau semisal ada kesempatan di pertemuan selanjutnya bisa kami bahas ini Ustaz. Insya Allah insya Allah. Mungkin cukup sekian dari saya, dari kami pada hari ini berkaitan dengan kajian parenting, di Ibnu Abbas TV. Saya Fatih Muhammad dan Ustadz Fauzil Adim memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau mungkin perbuatan. Kami cukupkan pada hari ini. Mungkin sebelum itu Ustadz, ada sedikit closing statement dulu? Yang tidak pernah bosan saya sampaikan adalah perkataan dari Imam Malik rahimahullah taala, "Lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha." Tidak akan pernah bisa memperbaiki generasi akhir dari umat ini illa kecuali apa-apa aslaha memperbaiki awwalaha, generasi awalnya. Jadi rumus dasar resep dasar memperbaiki generasi ini tetaplah sama seperti generasi awal, dan itu semakin mudah kita pahami kalau kita betul-betul mengkaji tentang pendekatan proaktif tadi. Pendekatan proaktif itu berarti kita dari awal menyiapkan ini perangkat-perangkat nilai yang perlu kita bangun dengan kokoh. Insya Allah dengan itu ketika anak menghadapi berbagai persoalan di luar, ada ada sistem yang akan memprosesnya gitu. Masya Allah. Matur nuwun Ustadz Fauzil Adim Sama-sama. atas nasihatnya, atas ilmunya pada pagi hari ini. Mungkin kita cukupkan dulu Ustadz. Iya. Tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.